cerah sekali. Iya, ya. secerah hati kita berempat. Semangat! Semangat. Yang satu ini Sobat Ambiar, kita juga yakin sebagai keluarga, kakak beradik juga pasti selalu mendoakan yang terbaik satu sama lain, mendukung ketika memang sedang berada di bawah, termasuk selalu mendoakan ketika berada di atas agar selalu bahagia dan juga semakin sukses. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana kakak beradik ini bisa mensupport satu sama lain saat sedang berada di bawah, dan alhamdulillah sekarang memang kondisi fisiknya sang adik sudah sehat kembali. Boleh pada nggak berantem nggak lu berdua? Iya, Karen jangan bercanda dong, Karen. Oke. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia kakak beradik, ada Indra Brugman dan juga Rani Brugman. Selamat pagi. Welcome back, selamat datang kembali di pagi-pagi Ambiar. Kak Rani, apa kabar? Silakan. Indra Brugman dan juga Rani Brugman. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih udah diundang lagi ke sini. Bedanya berapa tahun sih Kak Rani sama Indra Brugman? 2 tahun. 2 tahun. Oh, oke. Tapi Indra Brugman kita lihat sekarang lebih segar, semoga lebih sehat juga kondisi fisik dan juga mentalnya ya. Iya. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, ini dia kondisi dari seorang Indra Brugman pasca sembuh kemarin juga kita sudah tahu masalah Indra Brugman dengan hipertiroidnya. Nanti Kak Rani juga boleh cerita apa yang dilalui. Kita lihat yang satu ini. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Geger. Sobat Ambiar, seperti yang sudah kita ketahui, beberapa waktu lalu aktor Indra Brugman sempat terkena penyakit hipertiroid yang menyebabkan penurunan berat badan secara drastis pada dirinya. Baru-baru ini, Indra Brugman memposting kondisi dirinya saat ini yang sudah terlihat lebih fresh dari kondisi sebelumnya usai dinyatakan sembuh dari penyakit. Sembuh dari penyakit yang ia derita. Alhamdulillah, udah kembali seperti semula ya Mas Indra. Gimana sih kondisi Indra Brugman saat ini? Kita tanya langsung yuk, hanya di pagi-pagi Ambiar. Geger. Bagi Ambiar. Jadi keluarga Brugman ini berapa bersaudara sih? Ada 5. 5. Kak Rani yang keberapa? Nomor 2. Kalau Indra? Nomor 3. Nomor 3. Oh, oke. Kita tahu bahwa kemarin kondisinya tidak mudah bagi seorang Indra Brugman. Saat itu Kak Rani ketika tahu Indra Brugman didiagnosa hipertiroid, apa dalam pikiran seorang Kak Rani? Oh, udah pasti khawatir. Karena dia ini orangnya pertama tuh dia kayak mengabaikan. Terus pas aku lihat badannya dia mulai kayak ran kok gue takut ya. Pas lagi makan ya? Iya, makan di restoran Dik Doang. Iya, terus dia manggil ketemu sama Dik Doang ya. Gemeter gitu. Diajak ngobrol tiba-tiba takut. Takut dalam arti kata? Takut diajak ngobrol tuh takut. Oke. Kena panik attack gitu. Akhirnya saya nggak bisa sembunyiin kan karena gemeteran. Bilang saya sama Rani ngomong, Ran, gue takut ya. Baru kali itu aku ngomong. Karena kalau ada masalah apapun aku nggak pernah ngomong sama keluarga. Tapi kalau itu aku nggak bisa sembunyiin. Karena takut dari ujung rambut ke ujung kaki tuh gemeteran. Tiba-tiba aja takut diajak ngobrol. Itu kan perasaan yang kayak aneh ya gitu kan. Akhirnya ngobrol sama dia gitu. Saat itu juga? Iya, saat itu. Jadi bener-bener dia kayak gemeteran gitu dari semua sampai ke kaki. Aku pikir dia kenapa gitu. Kok tiba-tiba kena panik attack. Tapi itu udah yang waktu udah kurus belum sih waktu itu? Udah kurus ya. Berat badannya emang turun banget. Kita pikir karena dia kan rajin sepedaan, olahraga gitu. Kita pikir dia kurus karena rajin olahraga, berat badan. Tapi kok aku lihat sampai tulang-tulang ininya kelihatan. Itu dalam 1 bulan turun 10 kilo lebih. 10 kilo. Dalam 1 bulan turun 10 kilo. Jadi bener-bener yang kurus banget, mata cekung gitu. Itu sebelum didiagnosa hipertiroid? Sebelum kita tahu. Sebelum tahu. Sampai akhirnya didiagnosa, kemudian ada perawatan dan alhamdulillah
sudah sehat kembali. Kita juga berharap bahwa kondisi ini bisa membuat seorang Indra Bruggman bisa lebih semangat lagi ke depannya. Tapi sekarang kondisinya seperti apa? Kemarin kita pergi ke Penang untuk periksa lagi karena memang sampai sekarang juga harus check up terus. Jadi harus terus kontrol dan dosisnya udah dikurangin, tapi bukan berarti hipertiroidnya udah nggak ada. Masih itu aktif. tetap harus kita berobat terus karena memang aktif terus gitu. Jadi ada satu kemungkinan jadi harus diangkat tiroidnya atau dimatikan, tapi dari hiper jadi hipo. Perbedaan antara hiper dan hipo adalah kalau hiper itu kan bikin badan kita jadi kurus. Kalau hipo bikin badan kita jadi besar. Tapi kalau kita jadi hipo, kita nggak minum obat, cuma diganti karena tiroidnya kelenjarnya udah nggak ada. Jadi akhirnya harus diganti dengan hormon. Kita harus tetap makan pengganti hormon itu. Hormon ya. Nah gitu. Oke, tapi apa yang bisa memicu si hipertiroid itu kembali aktif kalau menurut dokter? Sebenarnya itu kan hipertiroid berdasarkan karena autoimun. Jadi saya tuh punya sebenarnya autoimun. Dan baru tahu? 3 tahun yang lalu. Sebenarnya saya tahu itu udah lama, tapi itu ke kulit, gitu, bukan ke yang lainnya. Karena waktu itu nggak ada masalah dengan badan apa segala macam, saya pikir sudahlah, itu kan nanti akan sembuh lagi. Tapi tadi autoimun itu udah diketahui dari kecil atau dewasa? Saya baca-baca dari artikel-artikel dari media sosial, ya ada tandanya. Ada tandanya dia kena autoimun itu udah memang udah puluhan tahun. Tapi itu maksudnya ya udah nggak diapa-apain dan memang tidak mengganggu. Pas mengganggu tuh yang udah kena yang hipertiroidnya itu baru dia tadinya juga nggak mau cek, aku paksa-paksakan gitu. Ayo cek ke dokter. Akhirnya karena dia udah yang gemeteran gitu. Sampai satu saat dia memang kayak orang lumpuh, nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun. Jadi harus di kamar mandi itu tiba-tiba dia minta tolong. Kita sampai 3 orang angkat ya, nggak bisa berdiri, benar-benar kayak orang lumpuh gitu. Semoga ini juga menjadi pengingat untuk kita semua ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ini perbandingan Indra Bruggman saat dan selepas sakit. Ini perbedaannya memang cukup signifikan, apalagi kalau misalnya Sobat Ambiar mengikuti saat itu juga berat badannya sempat turun begitu drastis. Sampai berapa waktu itu turunnya? 15 kilo kayaknya. 15 kilo ya ada. 15 kilogram. Bagi seorang Indra Bruggman yang biasa tampil di depan kamera, begitu banyak sekali pengagumnya, pasti ada rasa insecurity dengan perubahannya begitu drastis ya. Iya, sampai berapa kali diundang ke sini juga saya nggak pernah mau. Karena itu tadi, karena saya mau tampil pada saat saya udah kelihatan lebih sehat lagi, gitu. Ini juga sebenarnya karena ada kakak aja saya mau, kalau enggak saya nggak mau, gitu. Karena kayak ngerasa kayak apa ya, nggak ada lagi yang perlu saya share di sini. Orang udah pada tahu saya udah kena hipertiroid, jadi saya cukup share di media sosial. Tapi ya karena terlalu banyak orang juga yang nanya, saya pikir ya udahlah. Mungkin ini sebagai awareness juga buat orang yang nonton bahwa penyakit tiroid itu bukan penyakit yang bisa diabaikan, karena itu bagian dari autoimun dan itu bisa menyerang badan kita yang lemah. Mungkin lemah saya di sini. Sama di kulit gitu, dan itu bisa nyebar ke mana-mana. Betul. Tapi Indra Bruggman, kami di sini mengucapkan terima kasih Indra Bruggman menyempatkan waktu, karena bagaimanapun tentu saja ini juga sebagai pengingat buat Sobat Ambiar termasuk kami di sini untuk tetap peduli dengan kesehatan dan bagaimana bisa bangkit ketika memang sedang sakit, karena itulah yang dibutuhkan. Rasa percaya, rasa yakin dan juga semangat sampai akhirnya bisa kembali duduk di sini, bisa bertemu dengan Sobat Ambiar dan kita doakan semoga sehat selalu untuk seorang Indra Bruggman ya. Tapi kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini, pasti sedikit banyak kesehatan anggota keluarga berpengaruh buat anggota keluarga yang lainnya. Rani Bruggman akui sempat terpengaruh saat mengetahui sang adik terkena penyakit hipertiroid. Maksudnya gimana itu Pak? Sebagai keluarga pasti terpengaruh ya. Iya, malah aku yang lebih maksa dia untuk cek. Cerewet gitu ya? Iya, cerewet banget, namanya kakak perempuan. Iya, betul. Aku yang cari dokter gitu, harus kemana. Pertama dibawa ke dokter saraf, sampai yang cariin psikolog juga aku gitu. Aku bilang pergilah ke psikolog ini. Mau, karena saya pikir tiba-tiba panik attack begitu kan. Iya. Sampai sekarang kalau pergi ke dokter aja, itu saya harus ikut. Masih? Apa alasannya? Karena kalau perempuan itu kan lebih cerewet, lebih detail kalau nanya sama dokter kan. Kalau saya tuh agak pelupa. Dan ada safety, perasaan kayak tenang gitu ya. Iya kan, jadinya lebih secure aja gitu. Kayak jadi kalau dia ada pertanyaan gitu, titipan ke dokter, Ran, nanti tanyain ya ini. Nanti kalau di ruangan dokter dianya diem. Mau 1 jam konsultasi juga itu aku yang nanya, yang konsultasi, yang nanti
penjelasan dokter tuh aku yang dengerin. Jadi nih Kayak minum obat berapa kali gitu. Aku itu orangnya di grup. pelupa. Oh ya Allah. Jadi sama. kalau udah keluar dari ruangan dokter, Ran, tadi obatnya berapa kali diminum ya? Gitu kayak gitu. Ya, tapi Sampai bisa sekarang dipahami gitu. sih sebenarnya autoimun tuh apa yang paling gak enak tuh kecemasan ya. Betul. Saya bisa ngelihat adik Betul. saya tuh banyak anxiety-nya gitu. Dan kemut, dia jadi Iya, moody jadi gitu, kemut, gampang ya. tersinggung, Iya, gampang betul, marah betul. gitu. Jadinya kitanya yang sehat harus mengerti, harus mengalah gitu. Karena badan kita tuh capek. Iya. Capek tuh nggak jelas. Padahal kita cuma diem aja. Iya benar. Jadi kayak badan kita treadmill sama 24 jam dan itu kan tahu sendiri 3 jam aja kita olahraga kita capek banget. Kalau kita udah capek kita moodnya pasti akan gampang tersinggung, gampang lelah gitu kayak gitu. Karena nih, sebagai seorang kakak yang tahu betul Indra Bruggman seperti apa di puncak kejayaannya, Iya, sebelum Masya itu Allah. juga perjuangannya, kemudian melihat dia sakit. Titik terendah seorang Indra Bruggman yang pernah Kak Rani saksikan secara langsung itu saat momen seperti apa? Aduh, aku sampai merinding. Yang waktu 2 tahun lalu kan dia juga itu kena serangan lagi parah-parahnya. Itu sampai waktu itu yang dia sampai sempat lumpuh nggak bisa berdiri itu, kita kan bawa ke Malaka, cek di sana, udah di sana sampai tes darah lengkap segala macam. Itu tau nggak Kak, aku saat itu udah sampai punya pikiran jelek. Aduh, kebawa pulang nggak? Karena dia udah dalam kondisi yang nggak bisa ngomong, nggak bisa berdiri. Itu di kursi roda aja tuh bener-bener yang kayak kepala dia aja udah nggak bisa ngangkat. Itu 2 tahun lalu gitu di Malaka. Aku sampai kan sama suami kita cuma pergi bertiga gitu. Dia juga udah nyebut lagi kondisi panas, demam tinggi itu dia udah manggil-manggil papa terus, almarhum papa gitu kan. Kita gimana ya, orang kalau lagi sakit parah manggil-manggil orang yang udah nggak ada kan pikiran kita udah jelek gitu. Akhirnya waktu itu dibawa lagi ke rumah sakit tapi nggak bisa dirawat inap karena kan kalau di luar gitu ya, kalau dokter belum bilang boleh masih harus pulang lagi. Besoknya masih demam tinggi lagi, udah dia benar-benar nggak berdaya, baru dokter bilang saat ini juga ini harus masuk gitu. Karena udah semuanya udah drop, kondisinya udah tekanan darah udah turun, segala macam udah dia dibawa ngomong juga udah kayak nggak nyambung, itu yang benar-benar bikin kita sedih gitu. Karena nih sebagai keluarga kita yakin begitu banyak sekali perasaan yang harus disembunyikan ketika harus merawat anggota keluarga yang sedang sakit, bahkan menahan tangis di depan anggota keluarga sendiri yang sedang berjuang. Betul. Seberapa sering Kak Rani lakukan itu? Sering banget. Tapi kalau Indra tahu nggak sebetulnya Kak Rani menahan begitu banyak sekali perasaan? Oh iya, karena sebagai kakak yang paling tua ya, jadi dia pasti memikirkan adik-adiknya gitu kan. Walaupun kita nggak banyak kayak curhat masalah gitu kan, tapi kan kita tahu pikiran masing-masing. Jadi ya pada saat ketemu kita berusaha untuk menciptakan suasana yang ya, seru-seru aja gitu. Karena ya kita bukan tipikal orang yang bisa mengungkapkan apa yang kita rasa gitu. Lebih kepada memendam semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sendiri gitu kan. Tapi kita tahu bahwa nggak mungkin kita nggak ada masalah. Yang perlu kita lakuin adalah pada saat kita bersama-sama kita benar-benar quality time. Makanya saya tuh pergi kemana-mana pasti sama keluarga. Setiap Sabtu Minggu pasti sama keluarga. Saya nggak pernah main sama teman-teman mau lingkungan artis apa segala macam, boleh dicek itu nggak pernah. Pasti sama keluarga. Kemanapun saya sama keluarga. Gitu. Kami yakin bahwa kesembuhan dari seorang Indra Bruggman bukan hanya semangat dari dia, termasuk juga memang bukan karena apapun itu, juga doa dari orang-orang pasti juga adalah satu yang utama, termasuk juga support system dari Kak Rani. Betul. Perjuangan yang tidak mudah dari zaman dulu. Tapi kita juga mau kasih lihat ini perjuangan mereka berdua. Silakan boleh diklarifikasi yang satu ini. Cerita kompak kakak beradik Indra Bruggman dan Rani Bruggman akui rela berdesakan di dalam angkot demi kumpul dengan keluarga. Ini waktu di Tasik. Iya, di Tasik. Gimana cerita di Tasik itu? Masa-masa suram. Indra udah jadi artis? Belum. Iya, papa itu kan orangnya yang harus jaga silaturahmi banget. Jadi namanya kita masih seneng main ya. Dibawa kemana-mana kan ada masanya udah susah. Tapi papa itu harus ikut. Kita kan dulu belum punya mobil ya di Papa rumah. dulu kerjanya apa? Papa dulu tuh, udah macam-macam ya. Udah pernah jadi sales sabun, udah pernah jualan gorengan. Oh ya? Iya, udah segala macam lah untuk menghidupin kami gitu. Jadi pergi kemana-mana harus pakai angkot. Anaknya kan yang selalu dibawa 4 atau 5 gitu.
Ya udah, empet-empetan karena kadang-kadang tuh sampai si kernetnya aja digendong sama papa. Saking udah penuhnya, kita nggak mau. Supaya ke bawah semua. Iya, dan itu tuh wajib. Jadi mau nggak mau kita digeret harus ikut. Tapi itu yang pasti tidak akan dilupakan Sampai ya. sekarang. Kalau inget malah kita jadi ketawa. Kalau dulu mah sedih, kesel ya. Kalau sekarang mah udah lucu. Sering diomelin sama bokap karena gue tuh paling malas kalau misalnya diajak pergi ke kampung sini, ketemu kakek, ketemu saudara A, B, C, D gitu kan. Jadi gue sering adu argumen. Tapi beliau selalu ini penting silaturahmi sama keluarga karena biar kenal, dia bilang gitu. Dan alhamdulillah sekarang berasa bahwa rumah kami itu menjadi rumah tempat berkumpulnya semua anggota keluarga. Rumah tua jadinya, dituakan maksudnya. Iya, jadi kalau lebaran itu ada 200, 300 sampai 400 orang. Keluarga dari mama sama dari papa itulah bersilaturahmi. Dan papa bangun dari dulu, malah waktu zaman papa tuh bisa sampai 1000 orang yang datang. Wow. Keluarganya banyak banget. Wow. Dan kita harus guyup, harus guyup gitu. Sampai sekarang itu udah mama papa udah nggak ada, tapi kalau lebaran itu semua pasti kumpul di rumah. Iya, di rumah. Tapi kita tahu bahwa semua orang, setiap keluarga pasti punya perjuangan masing-masing ya. Kalau buat Kak Rani dan juga Indra Bruggman, perjuangan yang paling diingat dari orang tua yang tidak akan pernah bisa dilupakan, titik terendah keluarga Bruggman yang kalau sekarang diingat-ingat kembali, wah kita pernah melewati ini ya keluarga kami ini. Aduh, banyak banget. Kalau itu memang dari dulu juga penuh dengan perjuangan, struggle gitu kan. Jadi papa mama itu memang orang yang luar biasa, yang berusaha banget untuk gimana caranya anak-anaknya at least bisa makan, at least bisa sekolah gitu. Sampai ada momen dimana pada saat waktu itu kan ada iuran bulanan kalau sekolah ya, kita suka telat-telat karena kan bokap nggak punya duit. Jadi gue juga malu kalau misalkan datang ke sekolah terus suka diumumin kan, ini belum bayar gitu. Akhirnya gue ngomong sama bokap, "Pah, boleh nggak aku izin sekolah hari ini karena belum bayaran sekolah?" Boleh. Untuk seorang kepala keluarga ngomong boleh, anaknya nggak sekolah itu kurasa sesuatu yang gak gampang. Karena paham anaknya malu mau pergi ke sekolah gitu. Dan luar biasanya papa ya, beliau pada saat mau pergi pun meninggalkan kita semua sakit gitu, sampai bulan-bulan nggak pernah komplain. Padahal beliau semasa hidupnya tuh ya orang yang kalau ngomong tuh wah bercanda terus, tapi pada saat sakit nggak pernah komplain, sekalipun nggak pernah bilang aduh. Padahal derita yang dialami itu kanker paru. Dan itu udah stadium 4. Itu sampai itu lagi-lagi kan kalau untuk urusan kayak dokter itu pasti aku yang maju ketemu dokter ini sampai dokter bilang itu papa kamu nih sakitnya, kata dia sekarang tuh cuma butuh doa dari anak-anak karena ini kalau kepala dia kan udah menyebar ke kepalanya dijedotin ke tembok, itu malah temboknya yang sakit bukan kepalanya, saking itu sakitnya udah nggak ada bandingannya. Dokternya udah ngomong kayak begitu. Jadi 6 bulan papa sakit, itu pun karena kita deket gitu sama orang tua, sama adik-adik. Papa tuh nggak mau dirawat sama perawat, di rumah tuh harus kita anak-anaknya giliran gantiin pampers segala macem gitu. Itu sampai benar-benar akhir hayatnya begitu. Pas masuk rumah sakit aja di ICU itu baru papa ya mau nggak mau dipegang sama perawat. Iya. Apa pelajaran dari almarhum yang sampai dengan sekarang oleh Indra dan juga Kak Rani tidak akan pernah bisa lupakan, yang akan selalu diingat sebagai sebuah legacy dari almarhum tercinta? Silaturahmi. Silaturahmi itu memang penting. Sementara saya orangnya ansos gitu, tapi ya untuk keluarga inti saya memaksakan bahwa ya kalau bukan kita yang mengumpulkan semua anggota keluarga, siapa lagi? Kita dikasih rezeki yang lebih. Mungkin ini maksudnya bahwa ya kita bisa memberikan juga, bisa mengumpulkan keluarga lagi, mendekatkan keluarga yang kalau bukan kita mungkin kita akan hidup masing-masing gitu ya. Terus juga mungkin ya perjuangan sama apa ya, saya tuh nggak perlu melihat keindahan
dunia itu dari luar, cukup lihat bagaimana perlakuan ibu saya, papa saya, bagaimana perlakuan antara seorang istri kepada suami, itu yang saya tuh cukup beruntung loh sebagai seorang anak gitu. Saya melihat begitu banyak keindahan di rumah ibu saya, makanya kayak saya tuh idolain ibu tuh bener-bener gitu, karena beliau tuh sosok yang luar biasa ya gitu. Kok cantik itu memang bener ya dari dalam gitu. Makanya begitu beliau nggak ada tuh kayak semua keluarga tuh merasa kehilangan. Sampai sekarang pun pasti kalau kita ngumpul tuh yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikan yang kita sendiri pada saat beliau masih ada tuh nggak tahu ya apa yang dilakukan oleh beliau. Dan terlalu banyak kebaikan yang beliau sudah lakukan. Itulah yang mungkin bisa membentuk Indra dan juga Rani sampai dengan sekarang menjadi kakak beradik yang begitu erat sekali. Tapi kalau buat Kak Rani, melihat perjuangan Indra Bruggman dari kecil, termasuk dengan keadaan ekonomi keluarga sampai berada di titik sekarang, apa yang membuat Kak Rani bangga dengan seorang Indra Bruggman? Aduh, Masya Allah, pokoknya dia kerja itu betul-betul untuk keluarga, bukan hanya dulu gitu pas lagi ya kan ada masa jayanya ya gitu, terus sampai sekarang ya semua apa yang dia kerjakan, apa yang dia raih, apa yang dia peroleh, motivasi dia untuk cari uang itu ya bukan hanya untuk dirinya, malah kadang dia kesampingkan untuk dirinya. Kadang kita tuh yang perempuan adik-beradik suka bilang udahlah dia waktunya membahagiakan dirinya sendiri, nggak usah mikirin yang lain-lain gitu. Toh kita juga saudaranya udah pada bisa mandiri, alhamdulillah. Tapi ya nggak bisa, mungkin memang sudah pembawaan. Iya gitu. Jadi semua dia khawatirin gitu. Udahlah nggak apa-apa, udahlah nggak apa-apa. Karena gitu. tujuan hidupnya beda-beda ya. Ada yang membahagiakan diri sendiri, ada yang mengedepankan atau memprioritaskan orang lain. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Tapi kita juga mau kasih lihat barangkali ini juga yang dilakukan oleh seorang Indra Bruggman untuk berbagi bersama dengan keluarga yang lain. Jalani bisnis fashion dan kuliner berdua, Indra Bruggman dan Rani Bruggman ungkap soal bagi pendapatan. Fashion dan kuliner. Jadi dari kapan memutuskan untuk oke, let's go kita bisnis fashion dan kuliner? Sampai sekarang Kak? Sampai sekarang dari 12 tahun yang lalu. Oh, makanan apa, Teh? Kalau makanan mah coffee shop kan ada. Terus kalau yang di Tebet itu apa namanya coffee shopnya? Ada Kopi Brug, ada Kopi Logic. Itu ada di Tebet ya? Di Tebet, kapan-kapan main ke sana. Kalau baju ya itu udah dari 12 tahun yang lalu sih. Jadi kita bisnis selalu bareng-bareng. Oh, baik. Baju yang termasuk yang sekarang digunakan ini? Enggak, kalau ini enggak, tapi yang modelnya sama kayak gini. Iya, koleksinya kan? Koleksinya iya, gitu. Jadi keluarga, siapa aja yang ikut serta? Ada Kak Rani, ada Indra Bruggman, semuanya. Semuanya? Adik-beradik, jadi kita saling merangkul satu sama lain gitu. Tapi abang udah oke. Semuanya ikut serta. Pendapatan berarti ya udah bagi rata aja gitu ya? Jadi kita punya brand masing-masing sekarang. Baju itu kita punya brand masing-masing. Saya duluan sama Terani untuk masuk dunia fashion. Habis itu kita split, kita punya brand masing-masing. Begitu saya main di e-commerce, sekarang saya rangkul semua adik-adik untuk punya brand juga. Jadi saya yang jualin produk-produknya mereka sekaligus untuk hunting bahan, pilih modelnya, saya yang jualin juga, saya yang foto, saya yang live, apa segala macam. Aku suka ikut. Wow, luar biasa ya. Iya, aku suka lihat. Keren banget loh. Maksudnya ini jadi inspirasi buat kita semua. Buat Sobat Ambiar di rumah untuk tidak selalu melupakan keluarga, apalagi adik atau juga kakak, karena terkadang kesibukan kita masing-masing. Kalau yang satu ini mereka bahkan sibuknya bareng-bareng gitu ya. Yang bagus gitu sebenarnya. Kita mau kasih lihat, ini ada satu postingan dari Indra Bruggman tentang keluarga tercinta. Partner jalan-jalan, medical check up dan cari cuan. Hey you, I got you. You are a great sis and I love you. Indra Bruggman, apa jadinya Indra Bruggman tanpa adanya seorang Rani Bruggman? Kalau Terani itu kan pengganti nyokap sekarang. Jadi ya apa ya? Pegangan saya sekarang gitu. Jadi ya pengganti teman untuk keluh kesah. Itu saya juga nggak takut lagi untuk kayak terbuka tentang apapun itu yang terjadi. Jadi ya ada teman bener-bener partner yang bisa saya jadiin apa ya, teman gitu untuk kemana aja, untuk bisnis karena kita punya fashion yang sama, terus juga kita punya semangat yang sama, bawelnya sama gitu. Jadi ya
Ya partner in everything, in crime mungkin. So what would it be, apa kalau tidak, apa rasanya, apa jadinya kalau tidak ada Rani Brookman? Mungkin saya nggak terarah gitu, mungkin ya saya juga udah nggak punya orang tua, mungkin akan lebih apa ya, Jadi kemana-mana ya. gajulan gitu istilahnya kan, kalau nggak ada yang mengingatkan gitu. Karena Meskipun dia udah tua, sampai sekarang saya tuh masih saring. Dia pergi dengan siapa, temennya bagaimana, siapa aja, itu sampai sekarang saya masih saring tuh yang kayak gitu-gitu, deket sama siapa gitu. Jadi ya bener-bener kalau dibilang udah dong lo ngomong mulu, bawel mulu, ya nggak apa-apa, mau kesel mau apa, yang kita menjaga gitu. Iya, betul. Jadi ya udah, Apalagi kalau malam mingguan aja sama aku sampai sekarang masih. Indra Brookman boleh ditatap, manggil apa, teteh atau apa? Teteh, boleh dilihat teteh. Rani sih gue panggilnya. So oke, Indra Brookman, lihatlah teteh, ungkapkan rasa terima kasih untuk seorang kakak Nggak tercinta bisa gue. yang tahu perjuangan seorang Indra Brookman dari kecil, perjuangannya sampai dengan puncak karirnya, sampai ketika sakit yang selalu menemani. Ungkapkan rasa terima kasih kepada teteh, Saling silakan, boleh mengungkapkan dilihat rasa, tidak? tetehnya. Sumpah nggak bisa. Sedih banget. Kayak apa ya, kayak saya tuh hidup selama 3 tahun sekarang ya, nggak pernah kayak ngobrol heart to heart, itu nggak pernah. Iya. Jadi it's gonna be awkward. And now this is the place for you to talk. Maybe the very first time, mungkin pertama kalinya. Nah, can I say no thank you? Karena gue nggak pengen nangis. Say some words. Oke, Nangis nggak apa-apa. Cuma beberapa kata aja. Yang tadi udah mewakili kali. udah. Boleh dilihat, silakan, Boleh ungkapkan dilihat. terima kasih untuk teteh. Karaninya. Nanti akan jadi lucu. Tapi ya, makasih udah jadi kakak yang terbaik. Makasih udah nemenin. Makasih udah semuanya gitu, udah mengingatkan tentang hal kebaikan, udah mengajarkan langsung dengan tidak langsung, melalui sikap, melalui perbuatan, melalui perkataan. Gak ada kata yang lebih, kalimat yang lebih tepat lagi selain gue adalah orang adik yang sangat beruntung punya kakak seperti lo. Oh, that's so nice. Teteh, mau bilang apa sama Indra Brookman? Udah jaga diri, sehat, sholat, alhamdulillah. Ibadahnya sekarang udah makin bagus, alhamdulillah. Itu aja sih kebahagiaan kita. Boleh dilihat matanya. Say I love you. Rani Brookman dan Indra Brookman di Pagi-Pagi Ambiar. Sobat Ambiar, ini menjadi pengingat kita bahwa saudara kita, adik atau kakak kita, merekalah yang mengetahui masa lalu kita dan akan tetap bersama-sama di masa yang akan datang bersama kita. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.